Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wabadu, alhamdulillah, wa syukurillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan terkait rawi yang dhabit, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang syarat yang keempat. Setelah sebelumnya kita sudah selesaikan syarat pertama, kedua, dan ketiga. Dan hari ini kita masuk ke syarat yang keempat, yaitu rawinya sanadnya terbebas dari ilat dan terbebas dari syuzuz. Keempat dan kelima, insya Allah. Karena pembahasan keempat dan kelima ini tafsilannya tidak banyak. Baik, jika kita rujuk ke pertemuan sebelumnya tentang tiga syarat sebelumnya, yaitu bersambungnya sanad, rawinya adil, atau rawinya dhabit, ini semua syaratnya adalah syarat yang bisa kita cek apakah sebuah sanad itu memenuhi syarat tersebut dengan melihat sanadnya saja, tanpa perlu membandingkan antara sanad tersebut dengan sanad yang lainnya. Jadi, misalkan kita dihadapkan di sebuah sanad, misalkan kita punya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah meriwayatkan, Rasulullah mengatakan sebuah perkataan, lalu didengar oleh seorang sahabatnya, misalkan, lalu sahabatnya meriwayatkan kepada orang lain, lalu orang lain tersebut meriwayatkan kepada orang lain lagi, begitu seterusnya. Ini dengan seperti ini saja, ya, dengan satu jalur, ini kita nanti akan sebut sebagai jalur. Kita akan sebut yang seperti ini, ya, apa namanya, dari Rasulullah ke sahabat, ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya lagi, sampai akhir, ini kita akan sebut dengan sebuah jalur. Kita sebut saja, misalkan kita tulis di sini, ini adalah satu jalur. Nah, satu jalur, ketika kita dapat sebuah hadis dengan sebuah jalur, ya ini sanadnya tentu saja satu jalur, ini bisa kita langsung cek apakah sanadnya bersambung atau tidak. Dengan misalkan ternyata di sini misalkan ada rawi, kita sebut saja namanya A, di sini B, di sini C, di sini D, dan di sini E. Misalkan kita ketahui bahwasanya B itu tidak pernah bertemu dan tidak mungkin bertemu dengan A, maka kita sudah tahu bahwasanya oh sanadnya tidak bersambung. Atau kita bisa juga cek misalkan si C, apakah dia orang yang adil atau tidak. Ternyata setelah pengecekan, kita temukan dia bukan orang yang adil, misalkan. Maka kita sudah tahu bahwasanya sanad ini, dengan mengetahui bahwasanya C itu bukanlah orang yang adil, kita tahu bahwasanya sanad ini itu tidak bisa diterima. Hadis ini itu tidak bisa diterima dikarenakan C itu bukanlah rawi yang adil. Atau misalkan kita ketahui dengan mengecek si D, ternyata D bukan orang yang dobit, maka kita tahu bahwasanya sanad ini itu juga tidak diterima, atau kita tolak sanadnya, kita tolak hadisnya dengan sanad ini. Karena apa? Karena D itu bukan rawi yang dobit. Itu semua ketiga syarat yang sebelumnya itu bisa kita ketahui hanya dengan satu jalur di hadapan kita. Kita cek, oh, apakah bersambung sanadnya, ataukah rawinya adil, apakah rawinya tobit. Itu semua dengan satu sanad, dengan satu jalur, itu sudah cukup. Nah, berbeda dengan dua syarat setelah ini, yaitu terbebas dari ilat dan terbebas dari syuzuz. Ini tidak cukup hanya dengan satu jalur, tapi perlu lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat, semakin banyak, semakin kompleks pembahasannya. Nah, maka sekarang kita perlu tahu apa itu ilah.
ilat atau ilah. Ilah sebenarnya kata ini bisa kita temukan di banyak ilmu ya. Bisa kita temukan dalam ilmu nahwu, bisa temukan dalam sorof, bisa temukan dalam ilmu tauhid, dan banyak ilmu yang menggunakan kata ilah. Hanya saja kata ilah yang dimaksud di sini itu berbeda dengan maksud ilah yang ada di dalam ilmu lain. Ya, ilah di dalam ilmu usul fikih maknanya berbeda. Ilmu dalam ilmu tauhid, ilmu kalam maknanya berbeda dengan yang di sini. Ilat yang dimaksud di sini itu adalah sebuah hal yang samar dan yang samar dan menurunkan derajat hadis. Jadi jika sebuah hadis tadinya itu bisa diterima, maka dengan adanya ilah ini akan menurunkan derajatnya menjadi tidak bisa diterima. Tadinya secara nampak luar, ya makanya di sini disebut sebagai samar. Karena kalau nampak luarnya itu bisa diterima. Tetapi setelah dicek lagi, setelah dibandingkan dengan sanad yang lain, dibandingkan dengan jalur lain, ternyata ada sesuatu yang menurunkan derajat dia, yang menurunkan dia dari bisa diterima menjadi tidak bisa diterima. Contohnya misalkan, di sini kita punya sebuah hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu jalur ya, A, B, C, D, dan maka misalkan hadis yang sama kita punya jalur lain. Misalkan di sini ada orang begini, ini adalah jalur yang kedua. Kita namai saja misalkan J, jangan J. Kita misalkan namakan di sini A juga, A, di sini B, J, K, dan L. Misalkan. Di sini kalau kita lihat, maka ada persamaan antara jalur pertama dengan jalur yang kedua. Ini jalur pertama, ini jalur yang kedua. Kita bisa melihat persamaannya di mana? Persamaannya itu ada di B sini. Sama-sama ada B. Nah, maka B inilah nanti yang akan kita sebut dengan madar. Jadi madar itu istilahnya persimpangan jalur, ketemunya jalur. Di sini ada dua jalur. Nah, madar B ini kita sebut sebagai madar, disebut sebagai madar. Kita akan sebagai madar. Apa itu madar? Madar adalah pertemuan atau persimpangan dari dua jalur atau lebih. Karena J dan C ketemunya sama-sama di B, sama-sama meriwayatkan dari B. Maka, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, seharusnya riwayat C dari B, riwayat C dari B, dengan riwayat J dari B harusnya sama, karena hadis yang diriwayatkan sama. Maka, lafaz hadisnya harusnya sama, sanadnya juga harus sama. Tapi ternyata berbeda. Misalkan si C meriwayatkan dari dari B, dari A, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perbuatannya. Misalkan si C meriwayatkan atau gini dulu deh, yang lebih mungkin lebih jelas. C meriwayatkan dari B, dari A, dari Rasulullah. Tapi si J dia misalkan meriwayatkan dari B, dari misalkan ada satu orang lagi Z dari A, dari Rasulullah. Di sini berarti dalam jalurnya CDE, jalur pertama, itu dari B langsung ke A, langsung ke Rasulullah. Tapi di jalur yang kedua, JKL, itu dari B ke Z dulu, baru kemudian ke A, baru kemudian ke Rasulullah SAW. Ini yang kita sebut sebagai ilat. Kenapa begitu? Coba kita lihat di sini. Sanad yang pertama
Itu kalau kita lihat saja, oh si B itu mungkin kok dia secara kemungkinan-kemungkinan itu mungkin saja dia bertemu dengan A, berguru dengan A, mengambil hadis dari A. Berarti secara nampak luarnya, secara lahiriahnya, sanad yang pertama ini adalah sanad yang bersambung. Dan ketika dilihat ternyata misalkan rawinya adil. Ketika dilihat lagi juga rawinya lobit semuanya. Nggak ada yang nggak memenuhi syarat. Tapi setelah kita dapat sanad yang baru, kita dapat jalur lain daripada sanad tersebut. Jalur kedua ini, ternyata kita tahu bahwasanya si B itu tidak mengambil dan tidak berguru langsung kepada A. Tapi ada seorang perantara di sini, yaitu Z. Yang Z-nya kebetulan adalah orang yang pembohong. Misalkan dia adalah seorang yang kazab, seorang yang tukang pemalsu hadis, tukang bohong, nah, waddo', pemalsu hadis. Maka dengan ini kita, wah, gawat. Kenapa? Karena sanad yang tadinya, yang nampak luarnya ini adalah sanad yang rapi, sanad yang bagus, sanad yang tidak bermasalah, sanad yang bisa diterima. Tapi setelah kita bandingkan dengan sanad yang lain, keluarlah dan terlihatlah ilatnya. Makanya disebut ilat adalah hal yang samar yang dan menurunkan derajat hadis. Karena dengan kita melihat sanad yang lain ini, kita tahu oh ternyata sanad sanad hadisnya atau jalur pertama dari hadisnya itu jalur yang ada ilahnya. Dikarenakan di sanad lain itu ada perantara di antara B dengan A yang tidak disebutkan di sanad ini. Maka nampak luarnya itu dia bersih, dia bisa diterima. Padahal setelah dicek ternyata dia tidak bisa diterima. Ini yang kita sebut dengan ilat. Dan ilat kita bisa bagi dia menjadi tiga macam. Ada yang pertama ilat dalam sanad. Ilat dalam sanad maksudnya eh, hal yang samarnya atau hal yang menurunkan derajat hadisnya itu terletak pada sanad. Contohnya misalkan seperti ini. Contohnya seperti ini, di mana Z setelah dicek ternyata dia adalah seorang pembohong. Dia adalah seorang pemalsu hadis, misalkan. Maka dengan adanya Z dan dengan ketahuannya Z ini, maka hadisnya menjadi turun derajatnya. Kenapa? Karena karena Z berarti kan misalkan sanad ini yang lebih jalur ini yang lebih kuat, dia menjadi turun derajatnya dan letak ilatnya itu ada pada sanadnya. Makanya ini adalah macam yang pertama, yaitu ilat yang terletak dalam sanad. Yang kedua, ada ilat dalam matan. Ilat dalam matan ini seperti apa? Jadi A, B, C, D, E. Sama, misalkan persis sama. Tapi kasusnya bukan ada Z. Jadi ini Z-nya anggap nggak ada dulu ya, atau saya hapus saja. Ya, seperti ini. Jadi bersih, nggak ada apa-apa. Ya udah, A meriwayatkan kepada B, B kepada C, ke D, ke E. Di waktu yang sama juga A meriwayatkan kepada B, kepada J, K, dan L. Ini dua-duanya bersih. Misalkan sanadnya sama-sama tidak bermasalah. Tetapi, tetapi, misalkan si A mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda akan ada sesuatu, misalkan akan ada suatu hal. Sedangkan di dalam jalur yang kedua itu hadisnya kebalikannya isinya. Tidak akan ada suatu hal. Hal yang sama yang disebutkan. Tapi yang pertama mengatakan akan ada suatu hal, di hadis yang di jalur yang kedua itu mengatakan tidak akan ada satu hal tadi.
Yang dibahas itu adalah hal yang sama. Hanya saja di sanad yang pertama, di jalur yang pertama, itu ada satu hal, sedangkan di jalur yang kedua itu tidak ada satu hal. Ini bisa kita lihat ada pertentangan. Sanad yang satu hadis yang tadinya dengan jalur yang bersih, gitu ya, sanad yang nomor satu ini, jalur yang bersih, dan sanadnya bisa, matan hadisnya bisa kita pahami. Setelah kita cek ke riwayat yang lain, ternyata isinya berseberangan, bertentangan malah. Maka inilah yang membuat kita menjadi tidak bisa menerima hadisnya. Gitu. Ini yang kita menjadikan derajat hadisnya yang tadinya bisa diterima menjadi tidak bisa diterima. Karena di antara keduanya pasti ada salah satu yang salah. Ketika misalkan yang satu mengatakan Rasulullah akan ada satu hal, yang satu mengatakan tidak akan ada satu hal. Pasti ada yang salah. Pasti ada hafalannya yang keselip, hafalannya yang keliru. Ini yang perlu kita cari. Gitu. Makanya untuk mengetahuinya itu kita perlu untuk mengecek setiap jalur yang ada di dalam dari jalur yang ada dari sebuah hadis. Dan itu adalah pekerjaan yang berat ya, karena mengecek setiap jalur untuk memastikan bahwasanya hadis ini itu benar-benar tidak ada ilat, tidak ada hal yang menurunkan derajat hadisnya. Ini macam yang kedua yaitu ilat dalam matan. Jadi masalahnya kalau sebelumnya kalau di jenis yang pertama itu pada sanatnya, kalau yang kedua masalahnya terletak pada matan, saling bertentangan atau berbeda. Ada jenis yang ketiga, yang ini adalah paket lengkap, yaitu ilat dalam sanad dan matan. Sanad dan matan. Berarti kalau sebelumnya itu di sanad saja, ada Z tadi misalkan, ya. Lalu di yang kedua itu matannya berbeda. Tapi kalau yang ketiga, sudahlah di sanadnya ada masalah, di matannya juga ada masalah. Gabungkan saja. Berarti tadi misalkan di sini, di sanad yang pertama, itu dari Rasulullah SAW, dari B, dari A, dari Rasulullah, dengan sanad Rasulullah mengatakan akan ada suatu hal, sedangkan di jalur yang kedua itu dari B, dari Z, dari A, dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengatakan bersabda tidak akan ada suatu hal. Nah ini yang membuat nanti derajat hadisnya itu menjadi turun dan tidak bisa diterima. Hanya saja nanti ketika dikatakan hadisnya ini menurunkan derajat hadis ini, itu bukan berarti hadisnya akhirnya tidak kita gunakan sama sekali, baik jalur pertama maupun jalur yang kedua. Maksudnya ketika menurunkan derajat hadis itu gimana modelnya? Jadi kita bisa lihat di sini ada jalur pertama dan jalur kedua. Yang nanti perlu kita lakukan adalah dengan mencari terlebih dahulu mana di antara kedua ini yang lebih kuat jalurnya. Misalkan yang nomor satu lebih kuat, maka yang dua ini kita katakan ada ilahnya dan dia tidak diterima. Tapi kalau misalkan ternyata dua yang lebih kuat, maka yang satu kita katakan ada ilahnya, tidak bisa diterima. Jadi ilah ini atau ilat ini itu akan menurunkan derajat satu hadis yang ada ilah. Adapun misalkan yang jalur kedua ini, misalkan dia yang benar, yang kuat, maka kita katakan di situ tidak ada ilah, maksudnya dia dia terbebas dari ilah karena yang ada ilahnya jalur yang pertama dan dia nanti dihukumi sesuai dengan kondisinya. Makanya makanya. Nah, jadi yang ada ilahnya itu yang di yang derajatnya menjadi turun karena ada ilahnya itu yang kena ilah saja. Adapun yang tidak kena ilah, yang bebas, yang aman, yang bagus, maka itu tidak dikatakan ada ilahnya. Yang tidak diterima adalah yang ada ilahnya. Adapun yang terbebas dari ilah maka tidak diapa-apakan. Di akhir kita ingin tahu
atau sebelum itu ada satu lagi pembahasan. Ilah juga kita akan bagi menjadi dua. Jadi ada ilah yang satu menurunkan derajat hadis, atau yang kita sebut dalam bahasa Arab itu qadihah. Ada yang tidak menurunkan. Oke? Maksudnya bagaimana? Terkadang ada perbedaan antara dua jalur, satu dan dua. Hanya saja perbedaan tersebut misalkan tidak menurunkan derajat hadis tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan di sini dia sama-sama dari B, oke? Tapi di dalam jalur yang pertama dia dari X misalkan. Dari jalur yang kedua dia dari Y. Ini beda orang. Terletak dan ilahnya terletak pada sanatnya. Karena di sini masalahnya ada pada sanat. Hanya saja setelah dicek ternyata misalkan si X dan Y ini dua-duanya itu sama-sama orang yang kuat, yang orang yang dobit, orangnya juga adil, dan si B pernah memang berguru dengan X dan pernah berguru dengan Y. Dua-duanya sama-sama kuat. Maka benar kita katakan bahwasanya di antara dua sanad ini pasti ada yang benar dan ada yang kita katakan bahwasanya dua sanad ini ada perbedaan dan ada ada apa namanya? ada ada yang benar dan ada yang salah. Tetapi baik dia ada yang kuat dan ada yang lemah. Baik ya dia yang kuat maupun yang lemah, dua sanad ini itu sama-sama bisa dipakai. Karena baik ternyata yang benar adalah dari X atau yang benar dari Y, dua-duanya ini sama-sama kuat dan hadisnya tidak menurunkan derajatnya. Atau ilat ini itu tidak menurunkan derajat hadisnya. Berbeda kalau misalkan ternyata X ini itu adalah orang yang pembohong. Jadi kalau yang sebelumnya tadi, si X itu adalah orang yang bisa dipercaya. Sedangkan kalau kasusnya X itu adalah misalkan pembohong, sedangkan yang Y ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka di sini jika kita ketemu dengan sanad dengan jalur yang kedua, lalu ternyata ada ilah dan ilahnya ada di sini di X, maka ini bisa saja menurunkan derajat hadisnya. Karena yang satunya rawinya itu kuat, yang satu rawinya dia itu adalah rawi yang lemah. Maka uh, ini tentu saja menurunkan derajat hadis. Kalau dua-duanya sama-sama kuat, nggak ada masalah. Dia benar ada ilahnya, tetapi di situ kita katakan ilah yang tidak menurunkan derajat hadis. Di akhir kita sebutkan bahwasanya kalau kita tahu apa itu ilah, kita ingin tahu bagaimana kita tahu ada ilat dalam sebuah hadis. Cara tahunya yaitu mudah dengan perbandingan antara riwayat. Seperti yang kita lakukan tadi, membandingkan riwayat dengan jalur pertama dengan riwayat dengan jalur kedua. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sebuah hadis ada ilahnya atau tidak. Tanpa adanya perbandingan, kita tidak akan bisa mengetahui apakah di dalam satu hadis ada ilahnya atau tidak. Itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.